Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa bihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui forum Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara Technical Meeting Lomba Poster Nasional Dinamika 24. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh peserta Lomba Poster Dinamika 24 yang penuh semangat dan rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan terkait Lomba Poster Nasional Dinamika 24. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sawaludin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun misluhu ya'juzu alam yu'khaz alaihim mitsaqul kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fihi Waddarul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun wallazina yumassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu penjelasan terkait lomba poster. Kepada Saudara Filipus selaku koordinator lomba poster dipersilakan. Sebelumnya semuanya izin masuk ya. Selamat siang semuanya. Saya di sini Filipus Ardi Pradana selaku koordinator poster Dinamika ke-24. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua sudah meluangkan waktunya yang sibuk pada siang hari ini untuk mengikuti technical meeting di jam 14.00 tadi. Semoga di technical meeting ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik. Dan nantinya teman-teman tidak mengalami kebingungan untuk membuat karya poster itu sendiri. Baik, saya langsung saja akan ke
menyampaikan PPT. Apakah PPT-nya kelihatan untuk teman-teman peserta lomba poster semuanya? Kelihatan. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai lomba poster. Lomba poster itu merupakan lomba kompetisi mendesain poster digital yang bersesuaian dengan tema yang sudah disediakan. Lomba poster ini bertujuan sebagai ajang untuk melatih keterampilan dan kreativitas, serta meningkatkan semangat kompetitif bagi para peserta. Lomba poster ini ditujukan untuk siswa atau siswi SMA sederajat dan mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi. Pada tahun ini, Lomba Poster Nasional Dinamika memiliki tema Aguna Matematika dalam Jenggema. Tema ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang harapannya seluruh peserta dapat merealisasikannya dalam karya posternya masing-masing. Untuk timeline sendiri, teman-teman kemarin sudah melihat mungkin beberapa di pamflet ataupun guidebook yang sudah diberikan oleh para panitia. Untuk pengumpulan karya sendiri itu akan dimulai tanggal 28 Februari sampai 4 Maret 2023. Diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengumpulkan karya itu tidak melebihi dalam timeline yang sudah diberikan. Karena apabila waktu pengumpulan karyanya sudah habis, teman-teman tidak bisa mengumpulkan. Meskipun sudah mengumpulkan, para panitia akan menolaknya. Dan untuk upload karya ke Instagram itu akan dilaksanakan pada 7 Maret 2023. Upload karya Instagram ini akan dilakukan oleh panitia di IG Dinamika_Unila. Kemudian ada waktu pengumpulan like itu pada tanggal 7 Maret sampai 11 Maret 2023. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai teman, mempunyai saudara, atau mempunyai grup, circle, ataupun itu, teman-teman boleh menyebarkannya ke teman-temannya peserta sekalian. Yang nantinya untuk melihat di IG Dinamika, supaya teman-teman bisa mengikuti perlombaan untuk mendapatkan juara terfavorit. Karena sistemnya itu nanti dikumpulkan like siapa yang paling terbanyak. Untuk pengumuman pemenang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023. Kita lanjut ke ketentuan karya. Desain poster ini bebas, bisa dilakukan melalui aplikasi apapun. Teman-teman boleh menggunakan Canva, Photoshop, ataupun aplikasi-aplikasi yang di Android yang lainnya ataupun iOS. Dan teman-teman perlu perhatikan, untuk ukuran poster yang akan dikirim itu wajib memiliki format JPG atau JPEG dan harus berformat A4 dan memiliki kapasitas maksimum 10 MB. Jadi nanti kalau ingin kumpulkan ke panitia, mohon dicek lagi supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian peserta dalam karya posternya harus mencantumkan logo Unila dan Dinamika ke-24. Untuk logo ini sendiri teman-teman bisa lihat di link poster. Kalau teman-teman belum tahu link poster di mana, teman-teman bisa lihat di IG Dinamika. Teman-teman bisa cari pamflet poster. Nah, di situ ada link Dinamika poster. Kemudian teman-teman hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini tidak boleh dicampur. Kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia saja. Kalau ingin menggunakan bahasa Inggris harus bahasa Inggris saja. Kemudian teman-teman harus memberikan deskripsi singkat mengenai pesan yang disampaikan melalui karya poster. Maksudnya di sini adalah teman-teman memberikan penjelasan tentang poster apa yang dimiliki, yang dibuat oleh teman-teman, sehingga nanti poster itu bisa memiliki kemanfaatan untuk kedepannya. Nanti deskripsi singkat ini bisa teman-teman kirim di link unggah karya bersama poster yang teman-teman akan kirim. Terus karya poster yang diikutsertakan dalam lomba ini harus poster yang belum pernah diikuti lomba-lomba yang sebelumnya. Jadi tidak ada unsur plagiat apapun.
Kemudian teman-teman juga tidak boleh membuat karya poster yang mengandung unsur sara atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Kemudian karya yang dikirimkan akan menjadi hak milik panitia. Maksudnya hak milik panitia adalah nanti setelah teman-teman mengumpulkan karya poster ke panitia, teman-teman tidak boleh marah atau apapun saat posternya itu akan diunggah di IG Dinamika Unila, karena karya tersebut sudah memiliki hak milik oleh panitia itu sendiri. Teman-teman juga hanya dimaksimalkan mengirim 2 karya setiap 1 orang. Teman-teman tidak boleh membuat poster dari plagiarisme dan teman-teman harus original. Nah, untuk melihat original itu teman-teman harus mengirimkan surat pernyataan originalitas. Surat pernyataan originalitas sendiri itu ada di link poster juga, sama seperti logo tadi, teman-teman bisa lihat di link lomba poster di IG Dinamika Unila. Apabila teman-teman itu melakukan pelanggaran, meskipun teman-teman sudah memenangkan perlombaan itu sendiri, teman-teman perlombaannya akan dibatalkan kemenangannya karena sudah menjadi peraturan dari panitia. Kemudian apabila sudah ada keputusan juri yang dikeluarkan, teman-teman tidak bisa protes karena itu adalah mutlak. Kemudian untuk mekanisme pengumpulan karya poster itu sendiri, nanti teman-teman bisa kirimkan melewati link di sini atau nanti sudah disediakan di guidebook. Dan teman-teman juga perlu menyeleksi atau melihat kembali subjek yang akan dikumpulkan supaya tidak ada kekeliruan. Berkas-berkas yang dikumpulkan juga harus dilihat kembali. Untuk karya poster tetap wajib memiliki format JPG atau JPEG. Kemudian wajib ada 1 lembar surat originalitas dalam bentuk PDF. Tidak boleh dalam bentuk Word. Apabila teman-teman sudah melakukan berkas pengiriman melalui link yang sudah diberikan, teman-teman wajib konfirmasi ke nomor WhatsApp yang sudah tertera berdasarkan formatnya juga. Nama lengkap _ asal instansi supaya tidak tertukar dengan peserta yang lain. Nah, untuk kejuaraan sendiri di sini ada beberapa kejuaraan berdasarkan penilaian juri. Yang pertama ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Bagi 3 besar akan mendapatkan uang pembinaan beserta door prize dan sertifikat juara. Kemudian untuk juara harapan 1, 2, dan 3 tetap akan mendapatkan sertifikat juara, tetapi tidak mendapatkan uang pembinaan. Untuk peringkat 7 sampai ke 10, teman-teman akan tetap mendapatkan sertifikat 10 besar. Untuk sertifikat sendiri, sebenarnya semua peserta akan mendapatkan, tetapi akan tetap berbeda bagi sang juara ataupun sang pemenang dengan peserta yang lain. Jadi teman-teman diharapkan memiliki semangat untuk mendapatkan juara di perlombaan poster ini. Kemudian ada juara yang kedua, ini berdasarkan like di Instagram. Itu diingatkan lagi kepada teman-teman untuk meminta support dari temannya, orang tua, keluarga, guru, teman dekat, sahabat, atau boleh pacar, itu untuk melakukan like di IG Dinamika_Unila. Karena nantinya like itu akan difilter oleh panitia dan akan ditentukan siapa juara terfavoritnya. Dan juara terfavorit juga akan mendapatkan uang pembinaan beserta sertifikat juara. Untuk proses perlombaan sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, seluruh karya yang sudah diunggah melalui link akan dimasukkan ke dalam IG Dinamika oleh panitia. Kemudian teman-teman tidak usah berpikir untuk upload di Instagramnya sendiri. Kalau mau diupload itu diperbolehkan, cuman nanti yang akan dinilai tetap yang di Instagram Dinamika Unila.
Untuk penilaian sendiri itu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada orisinalitas karya, itu sebesar 10%. Maksud dari orisinalitas karya ini, posternya itu merupakan karya asli dan orisinil dari peserta. Karya yang dikirimkan itu merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan dalam media apapun dan belum pernah diikutkan perlombaan, serta tidak mengandung elemen pelanggaran dan hak cipta. Kemudian dalam aspek yang kedua itu ada desain dan visualisasi. Itu berjumlah 40%. Maksudnya adalah posternya yang akan dikirimkan oleh teman-teman semua itu memiliki kemudahan untuk dibaca, keserasian, dan keseimbangan tulisan, gambar, dan ruang. Untuk pemilihan warna dan ilustrasi yang menarik juga. Kemudian aspek yang ketiga, itu ada kesesuaian karya dengan tema, sebesar 25%. Perlu diingat kembali teman-teman, apabila tidak ada unsur temanya itu bisa terjadi diskualifikasi terhadap karya yang teman-teman kirimkan. Jadi dimohon kembali untuk mencermati tema yang sudah diberikan oleh panitia kepada teman-teman dan tidak melupakannya. Boleh dimodifikasi, tetapi tetap harus ada tema utamanya dalam karya poster teman-teman sendiri. Kemudian ada unsur kemanfaatan itu sebesar 25%. Nah, maksudnya unsur kemanfaatan ini adalah nantinya poster teman-teman itu apakah berguna untuk kedepannya untuk orang lain. Jadi nanti akan dinilai oleh juri. Posternya apakah hanya asal-asalan atau memiliki maksud terselubung atau memiliki maksud manfaat yang akan dapat digunakan orang lain nantinya. Dari PPT sudah selesai. Kalau teman-teman ingin melakukan sesi tanya jawab, diperbolehkan. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Filipus. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk chat di kolom komentar atau raise hand terlebih dahulu, lalu diperbolehkan bicara ketika saatnya dipersilakan. Iya, dipersilakan. Kepada Bagus dari Universitas Lampung, dipersilakan untuk melanjutkan. Saya izin bertanya, sekarang kan banyak tuh kayak di sosial media itu beredar ada joki-joki, semisal kayak ada joki poster salah satunya. Untuk lomba poster sendiri, apakah joki poster di dinamika ini termasuk pelanggaran dan akan didiskualifikasi? Walaupun sudah mengisi surat orisinalitas, itu tuh bagaimana dari panitia sendiri untuk mengecek keorisinalitasan karya tersebut?
agar bisa tahu poster yang benar-benar karya original atau poster yang merupakan karya orang lain yang diatasnamakan milik pribadi. Terima kasih. Kepada Saudara Filipus, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk joki poster sendiri itu di dinamika pada kali ini itu dinilai melakukan pelanggaran karena tidak melakukan semestinya yang sudah diperintahkan oleh panitia. Yang nantinya cara penseleksiannya akan dilakukan oleh juri, akan kita serahkan kepada juri nanti gimana mereka menseleksinya, apakah itu originalitas atau tidak. Dan dari surat-surat yang sudah diberikan dan ketentuan kan sudah bisa dilihat kalau misalnya dia tidak melakukan originalitas. Nanti juga ada beberapa syarat yang kemungkinan akan diberikan kepada peserta supaya tidak terjadinya joki itu tersendiri. Apakah dari Bagus sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Bagus, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Baik, dari peserta lain masih ada yang ingin bertanya? Dari SMA 1 Ngadirojo, dari Saudara Yohanes Erlangga bertanya, maaf izin bertanya Kak, untuk elemen dan background dalam posternya itu apabila mengambil dari Canva, Pinterest, atau aplikasi serupa, kemudian dimodifikasi, apakah diperbolehkan? Pada Saudara Filipus, bisa dijawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab. Untuk background itu sendiri disarankan tidak mengambil dari aplikasi, disarankan untuk membuat sendiri. Itu akan jauh lebih bagus dalam penilaian nanti. Tapi kalau memang dari teman-teman memang ingin mengambil, diusahakan tidak plek-ketuplek untuk background itu sendiri karena nanti bisa dicap plagiat atau mengambil hak milik orang lain. Baik, untuk Saudara Yohanes Erlangga, apakah sudah cukup? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari SMA Al-Kautsar dari Dia Cahyani. Maksud dari deskripsi singkat itu bagaimana ya Kak? Kepada Saudara Filipus, bisa dijawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk deskripsi singkat itu, teman-teman diminta untuk menjelaskan posternya. Semisal teman-teman lagi membuat poster tentang perdagangan. Teman-teman diminta poster apa yang dibuat. Misalnya Ibu A sedang melakukan transaksi keuangan di pasar, sedang membeli cabai. Nah, maksudnya itu apa? Terus nilai-nilai yang di dalam posternya itu apa? Dalam deskripsi singkat itu sendiri, itu tidak harus dijelaskan secara panjang, hanya untuk poin-poin pentingnya saja. Maksud terselubung dalam karya poster itu sendiri.
Apakah terjawab dari Diah Cahyani? Oke, kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja dari peserta SMA Darul Fatah dari Saudara Emir, apa saja yang dicantumkan dalam surat orisinalitas? Saudara Filipus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang dicantumkan dalam surat orisinalitas itu, teman-teman hanya perlu mencetak atau mengetik dalam surat orisinalitas. Itu nanti sudah ada di link Dinamika sendiri. Teman-teman hanya perlu menulis nama, asal perguruan tinggi atau sekolah, terus nomor telepon, terus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa poster ini dengan judul poster yang teman-teman buat, terus nanti teman-teman melakukan tanda tangan. Nah, eh, teman-teman tidak perlu mencantumkan kayak seperti kartu pelajar ataupun surat rekomendasi dalam surat orisinalitas ini. Karena di situ sudah panitia buatkan eh, tentang surat pernyataan orisinalitas itu dalam bentuk Word sudah ada, PDF sudah ada. Jadi teman-teman hanya perlu mengetik saja. Tidak perlu mencantumkan seperti kartu pelajar ataupun surat rekomendasi sekolah. Terima kasih. Kepada peserta lomba, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Untuk sesi pertanyaan akan kita tunggu sampai jam 14.50. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya. Dari Bagus, peserta Universitas Lampung bertanya, jadi untuk setiap manfaat dalam poster harus dideskripsikan masing-masing ya? Barangkali ada yang membuat satu poster dengan manfaat lebih dari satu, bagaimana? Kepada Saudara Filipus, bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya benar, untuk manfaat itu harus dijelaskan masing-masing. Jika terdapat lebih dari satu manfaat, ya harus dijelaskan beberapa manfaat yang dijelaskan dalam poster yang teman-teman buat. Jadi nanti tidak ada kesalahpahaman antara peserta dengan panitia ataupun juri. Kepada Saudara Bagus, apakah sudah cukup?
Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Masih kami tunggu sampai jam 14.50. Pertanyaan dari Teguh Sulistyo, Kak, untuk yang tadi di Google Drive itu maksudnya apa ya, Kak? Bisa dijawab oleh saudara Filipus? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang di Google Drive itu ada logo, logo Dinamik itu sendiri, terus ada logo Unila, terus ada guidebook, terus ada surat pernyataan originalitas. Kemudian ada FAQ. Jadi teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan dan teman-teman malu untuk bertanya, teman-teman bisa lihat link FAQ yang ada di Google Drive yang sudah disediakan. Jadi nanti teman-teman bisa melihat beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di sana dan jawabannya. Tetapi apabila teman-teman masih belum puas dengan jawabannya, teman-teman bisa menghubungi melalui kontak person yang sudah disediakan atau lewat grup peserta poster. Lalu untuk link drive-nya teman-teman juga bisa akses lewat IG Dinamika_Unila di pamflet poster itu sendiri. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Kepada saudara Teguh Sulistyo, apakah sudah cukup? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari SMA 1 Ngadirojo, Yohanes Erlangga. Untuk manfaatnya itu dimuat dalam poster atau dibuat semacam uraian singkat di PDF atau Word. Kepada saudara Filipus, dipersilakan. Jadi untuk manfaat atau deskripsinya itu teman-teman bisa dibuat secara singkat, bisa ditulis, bisa di dalam PDF atau Word. Kalau memang teman-teman ingin menyantumkan manfaatnya di dalam karya posternya sendiri, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Cuman kalau memang teman-teman ingin memberikan uraian singkat dalam bentuk PDF atau Word, itu tidak apa-apa. Nanti akan kami cantumkan dalam caption di Instagramnya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Untuk pertanyaan selanjutnya dari SMA Adiguna, saudara Ardi Bar. Apakah maksimal 2 poster itu sudah termasuk dalam biaya pendaftaran atau setiap poster dikenai biaya? Untuk saudara Filipus, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi maksimal 2 poster itu dikenakan biaya per karya dan juga dilihat dalam pendaftaran dalam gelombang. Misalkan dalam gelombang pertama ia mendaftar 1 karya, berarti dia hanya membayar 25.000. Tetapi ketika dia mendaftar karyanya yang kedua dalam gelombang kedua, dia tetap dikenakan biaya sebesar 35.000. Jadi 2 poster itu tetap dikenakan biaya per karyanya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Untuk saudara Ardi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kepada peserta yang lain, apakah masih ada yang peserta lomba yang lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Buat teman-teman semua yang hadir dalam technical meeting poster pada siang hari ini, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link
absensi yang sudah saya kirimkan di obrolan chat pada room Zoom ini. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Teguh Sulistyo, Kak, berarti kita tidak disuruh SS pengajutan posternya. Apa kita disuruh SS bagaimana pengeditan poster kita? Itu bagaimana, Kak? Untuk Saudara Filipus bisa dijawab pertanyaan tersebut. Dalam proses pengeditan, teman-teman semuanya tidak perlu melakukan screenshot. Yang nantinya misalnya teman-teman screenshotnya akan dikirimkan ke panitia. Itu tidak perlu. Teman-teman hanya perlu mengirimkan posternya dalam link unggah karya itu sendiri. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah masih ada lagi pertanyaannya? Kepada peserta dipersilakan untuk mengisi absensi yang sudah tercantum dalam kolom room chat. Untuk pertanyaan dari Bagus dari Universitas Lampung, apakah bisa disebutkan kembali indikator penilaian bagian desain dan visualisasi kepada Saudara Filipus? Bisa dijawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan mengulangi untuk indikator penilaian dalam bagian desain dan visualisasi. Untuk desain dan visualisasi itu, teman-teman diharuskan untuk membuat konten yang mudah dibaca, memiliki keserasian, keseimbangan dalam tulisan, gambar, dan ruang dalam poster yang teman-teman buat. Kemudian teman-teman juga harus memilih warna dan ilustrasi yang menarik. Nanti kalau memang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat di guidebook. Kalau memang masih ada perlu yang ditanyakan lagi, masih belum jelas dalam technical meeting ini, teman-teman bisa tanya di grup juga ataupun kontak person dalam nomor yang sudah tercantum dalam pamflet poster. Untuk pertanyaannya apakah sudah terjawab? Untuk peserta lainnya, apakah masih ada
yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab saya tutup. Dan jika ada pertanyaan, bisa hubungi kontak person yang ada. Oke, kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Insan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafini amalu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi la jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yakin dan kami sadar bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas di atas batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, hari ini kami memanjatkan puji syukur atas kehadiran-Mu, mengharapkan limpahan rahmat-Mu dan hidayah-Mu pada acara technical meeting lomba poster dinamika 24. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadikanlah acara yang kami laksanakan Engkau ridhoi, yang membawa barokah dan rohimu, persatuan dan kesatuan persaudaraan, rasa kasih sayang di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat, serta ampunilah dosa para pendahulu kami. Berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara Technical Meeting Lomba Poster Nasional Dinamika 24 siang hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta dipersilakan untuk meninggalkan room.